Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Chen duduk bersila di tanah, dan seperti sebelumnya, ia menggunakan Divine Light Mantle-nya untuk melindungi tubuhnya. Terisolasi dari udara berbahaya dunia luar, ia menghela nafas dari udara yang telah disaring, dan diisi dengan esensi unsur cahaya. Bagi Long Hao Chen, dunia ini bukan tempat yang baik, karena esensi unsur cahaya hadir dalam proporsi yang sangat kecil, bahkan, itu tidak mencapai 1% dari jumlah esensi cahaya di Seng Modalu. Dia harus tanpa henti menyaring udara di sekitarnya dari esensi heterogen yang diisi dengan kekuatan sihir, dan dia akhirnya menghirupnya dengan aman. Long Hao Chen mengeluarkan 2 botol dari dadanya. Yang pertama berisi pil yang bisa memulihkan 200 unit energi spiritual, yang Long Hao Chen namakan dengan pil pemulihan spiritual. Yang terkandung dalam botol lain dapat langsung membangkitkan potensinya, dan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 20% selama 30 detik. Setelah digunakan, 12 jam harus berlalu sebelum meminum pil spiritual lainnya. Di tempat dengan kurangnya esensi unsur cahaya untuk menyerapnya, orang bisa membayangkan utilitas yang dimiliki kedua pil ini. Dengan tenang berada di gua, Long Hao Chen mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan hati-hati, dia tanpa henti menatap ke 4 arah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba saja ada gelombang energi spiritual yang bergelombang, dan menciptakan riak misterius yang terbuat dari energi spiritual di udara. Cincin berwarna ungunya tersebar di saat berikutnya. Cincin itu tidak hanya menyebar ke seluruh gua, tetapi juga menyebar ke bebatuan di sekitarnya, dan sisa udara dari dunia luar. Hao Yue menerobos, ucap Long Hao Chen yang merasa gugup, karena Hao Yue mengatakan kepadanya sebelumnya, bahwa kalau dia harus menembus kemacetan terakhir, aura yang dilepaskan oleh tubuhnya akan cenderung menarik binatang ajaib yang kuat. Ini adalah tahap paling berbahaya dalam evolusinya. Begitu aura berwarna ungu ini muncul, Long Hao Chen tiba-tiba merasa heran, bahwa perasaan panas telah mencapai tubuhnya sendiri. Menurunkan kepalanya, dia melihat bahwa urat di balik kulitnya sendiri berubah menjadi warna ungu pudar. Sebuah kekuatan besar tanpa terputus mengisi tubuhnya sendiri, dan terus memperkuat tubuh fisiknya. Long Hao Chen bisa rasakan semuanya, bahwa energi spiritual eksternalnya telah mendidih, dan sedang dalam proses penguatan. Menggerakkan tubuhnya, dia merasa bahwa kekuatannya telah sangat meningkat. Evolusi Hao Yue juga berdampak pada penanaman energi spiritual eksternal aku sendiri, pikir Hao Chen. Long Hao Chen dengan tenang merenungkan apa yang terjadi padanya. Tanpa keraguan sedikit pun, promosi ini adalah karena kontrak darah. Dia dan Hao Yue memiliki beberapa darah dari yang lain di tubuh mereka sendiri, jadi selain penggunaan kontrak reguler mereka, itu menyiratkan bahwa pembuluh darah mereka benar-benar saling terkait. Sebagai hasilnya, ketika Long Hao Chen meningkatkan tingkat kultivasinya melalui pelatihannya, Hao Yue dapat memperoleh manfaat darinya sampai batas tertentu. Demikian pula, ketika Hao Yue berevolusi, Long Hao Chen bisa merasakan peningkatan pada tubuhnya juga. Rupanya pada saat itu, ketika Hao Yue memiliki rasa haus yang tidak normal untuk bola batu itu karena dia membutuhkannya untuk membuat tubuhnya berevolusi, pikir Hao Chen. Tepat ketika Long Hao Chen berada di tengah-tengah pikirannya, tiba-tiba, dia merasakan bahwa di udara ada banyak esensi unsur magis berubah dengan panik. Secara khusus, esensi unsur gelap seperti yang mengalir keluar dari galaksi, dengan panik menuju bagian dalam gua di punggungnya. Tidak peduli seberapa panik energi spiritual elemental ini, tampaknya memiliki target tunggal kali ini, gua di punggungnya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat, bahwa awan hitam berbentuk spiral sudah mulai terbentuk sambil tertarik oleh gua ini, dan mengisap semua energi spiritual unsur sekitarnya. Kegiatan yang sangat besar ini, tidak heran kalau Hao Yue khawatir tentang binatang buas yang datang untuk menyerangnya, pikir Hao Chen. Long Hao Chen bahkan lebih waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Apa yang tidak disadarinya adalah, bahwa di dahinya tanda kontrak telah muncul sekali lagi. Tanda ini terbentuk dari total 9 pola urat berwarna ungu. Di antara 9 pola urat asli ini, 2 yang pertama nampak cerah, pada saat ini, tanda ketiga mulai menjadi cerah juga.
Setelah menerobos tingkat ketiga untuk terus maju, apa yang dibutuhkan oleh praktisi dari semua pemanggilan adalah energi spiritual internal. Tidak peduli bagaimana energi spiritual eksternal meningkat, itu tidak mempengaruhi kemajuan pemanggilan. Dengan kata lain, bahkan jika energi spiritual eksternal kamu mencapai 2000, selama energi spiritual internal kamu tidak mencapai 2000, tidak ada cara bagi kamu untuk menembus tingkat kelima. Long Hao Chen merasakan kekuatan yang intens dan hangat terus meningkat di dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu pada tingkat mana energi spiritual eksternalnya telah dicapai. Namun demikian, di dadanya tetesan emas cair yang mengelilingi tungku sein spiritualnya tanpa henti berputar, dan tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Itu adalah simbol dari tingkat yang hampir mencapai energi cair spiritual, serta telah memasuki tingkat kelima. Setelah memasuki tingkat kelima, Long Hao Chen jelas menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah menurun dengan margin yang lebar. Untuk mendapatkan tingkat energi spiritual, dia perlu menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak upaya daripada di masa lalu. Setelah 1 hari pelatihan yang pahit, batas dari apa yang dapat dia peroleh paling banyak 1 atau 2 tingkat energi spiritual. Bahkan sebagai seorang ksatria, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa jika dia memberitahu orang lain tentang kecepatan kultivasinya, itu benar-benar akan mengejutkan siapapun. Setelah menerobos tingkat kelima, siapa yang akan membayangkan bahwa seseorang yang bisa meningkatkan tingkat energi spiritualnya setiap hari agar selalu ada? Jika setiap orang memiliki kemampuan ini, maka hanya dengan terus berkultivasi, setiap orang akan cepat atau lambat menerobos ke tingkat ke-6. Bersamaan dengan meningkatnya kekuatan fisiknya, Long Hao Chen bahkan bisa lebih terlihat mendapatkan manfaat dari fisiknya yang menguntungkan dari Sion of Light. Untuk pemanggilan apapun, tingkat kelima adalah ambang batas untuk mendapatkan julukan pembangkit tenaga listrik. Namun, untuk dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata, orang perlu melangkah melewati ambang tingkat ke-6, karena hanya ketika tingkat ke-6 tercapai, kekuatan energi spiritual cair akan benar-benar keluar. Itu adalah kunci kekuatan spiritual, dan memungkinkan kecepatan penanaman energi spiritual cair untuk benar-benar dipercepat. Bergemuruh. Suara gemuruh yang keras mencapai kesadaran Long Hao Chen, dan itu membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah bagian bawah gunung. Begitu dia melihat apa yang ada di dasar gunung, dia langsung terengah-engah. Apa yang dilihatnya adalah kerangka manusia yang sangat lebar melaju dengan sangat cepat menuju puncak gunung ini. Suara gemuruh sebelumnya datang dari salah satu tulangnya yang dengan ceroboh menghancurkan batu besar. Ada banyak kerangka yang datang. Mustahil untuk menghitung berapa banyak kerangka tersebut dengan mata telanjang, semuanya tertutup aura hitam, dan tingginya berbeda-beda. Namun, mereka semua berbentuk manusia. Mereka dengan cepat memanjat gunung, dan hanya gua di belakang Long Hao Chen sebagai tujuan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen mengambil setengah langkah mundur untuk berjaga di pintu masuk gua. Dengan demikian, dia tidak perlu menghadapi lawan dari berbagai arah sekaligus, dan hanya perlu menghadapi mereka yang berada di depannya saja. Tanpa ada waktu untuk memikirkan alasan mengapa begitu banyak kerangka yang datang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan muka kerangka itu, dan memberi Hao Yue cukup waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Di dalam gua, Hao Yue gemetar hebat, sisiknya sudah membelah, efek Holy Mantle dari sebelumnya sudah menghilang. Tetapi tidak peduli apakah itu Little Light atau Little Fire, mereka berdua seperti peluru, menahan diri untuk berteriak, karena mereka tidak ingin mengganggu Long Hao Chen dengan teriakannya. Tonjolan di leher ketiga Hao Yue menonjol keluar, dan Little Light serta leher Little Fire tumbuh, sinar hijau yang cemerlang tanpa henti berkilauan di atasnya. Meskipun tubuh Hao Yue rusak parah, garis-garis cahaya ungu perlahan-lahan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir dengan keras ke tubuhnya dari luar. Suara berderak dan pertumbuhan terjadi di seluruh tubuhnya, dan sepotong daging yang hancur terus berkembang, itu menyebabkan dia menggertakkan giginya. Energi spiritual yang tidak stabil di tubuhnya membuat kekacauan dalam dirinya dengan panik. Aura kuno dan menakutkan yang sepi dikeluarkan dari tubuhnya, ketika mata Little Light dan Little Flame sekali lagi berubah menjadi berwarna ungu, tampak tidak berperasaan dan sedingin es saat memancarkan kehadiran yang mengerikan. Tubuhnya yang dimutilasi juga mengalami proses ekspansi tanpa gangguan.
Bang! Long Hao Chen bersandar sedikit pada Radiant Shield di tangan kirinya, dia menyapu kerangka hitam dengan satu serangannya, dan dengan pedang cahaya di tangannya yang lain ia menendang kerangka tepat di perutnya. Sementara itu semakin dekat, Long Hao Chen semakin memahami aspek menakutkan dari kerangka ini. Meskipun hanya tulang yang tersisa dari mereka, tulang-tulang ini sekeras baja, dan kekuatan mereka sama dengan 10 orang. Soket mata mereka juga berisi nyala api yang redup. Saat ia terus membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan kerangka ini, Long Hao Chen menemukan tulang mereka pada awalnya tidak berwarna hitam. Tulang mereka memiliki warna itu karena kemilau yang dilepaskan sambil ditutupi oleh energi spiritual atribut gelap. Dengan kekerasan yang tak henti-hentinya, mereka terus menyerang. Long Hao Chen sekarang bersukacita pada kenyataan, bahwa dia memiliki atribut suci. Meskipun tubuh kerangka hitam ini sangat tangguh, ketika esensi suci datang dari pedang cahaya, dan Radiant Shield-nya mendarat di tubuh kerangka itu, mereka jelas sangat takut padanya. Segera, akan ada asap putih datang dari tempat mereka dipukul, itu sudah jelas, esensi unsur cahaya memiliki efek menahan yang sangat kuat pada kerangka hitam. Jepret, Light Rush sudah diaktifkan. 3 kerangka segera ditabrak oleh Long Hao Chen, dan menghalangi pergerakan kerangka lebih lanjut. Setelah mendapatkan energi spiritual cair, ada peningkatan kekuatan yang jelas dalam semua kemampuannya. Mengambil napas pendek, Long Hao Chen mengkonsumsi pil pemulihan spiritual. Konsumsi energi spiritualnya tidak sebesar itu, tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa berani menunggu sampai energi spiritualnya benar-benar habis sebelum mengisinya kembali? Mempertahankan jumlah energi spiritual yang optimal, itu adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Di depan pasukan kerangka besar ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kemampuan, dia hanya mempertahankan energi spiritualnya sebanyak mungkin. Itu pasti bukan pertarungan 1 lawan 1, atau semacam kompetisi, itu adalah situasi hidup dan mati. Jika dia bahkan sedikit ceroboh, dia bisa terjebak di dunia ini selamanya. Satu demi satu kerangka itu berjatuhan, dan meskipun Long Hao Chen bisa menahan 10.000 kerangka ini, ada terlalu banyak kerangka yang datang padanya. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun harapan. Dalam pertempuran ini, Long Hao Chen secara bertahap menemukan keuntungan menjadi Guardian Knight. Meskipun Retribution Knight memiliki kekuatan serangan yang lebih tirani, dalam pertarungan yang berkelanjutan, seorang ksatria retribusi tidak bisa dibandingkan dengan Guardian Knight dalam hal daya tahan. Setelah menggunakan beberapa kemampuan ksatria Guardian untuk meningkatkan dirinya sendiri, Long Hao Chen hanya menggunakan sedikit energi spiritual setiap kali dia menjatuhkan kerangka tersebut. Tujuannya bukanlah untuk memusnahkan seluruh pasukan kerangka ini, karena itu tidak mungkin dilakukan. Dia hanya perlu memberi cukup waktu untuk Hao Yue. Kelemahan terbesar dari kerangka hitam ini adalah mereka bodoh, dan tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Mereka hanya tahu bagaimana untuk maju. Dalam situasi ini, Long Hao Chen menggunakan medan yang menguntungkan, serta memulihkan pil spiritual untuk memperpanjang pertempuran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.